get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan proyek akhir program aplikasi pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Pratama dengan NIM A11-2021-13329 dari kelas A11-43 UB2. Oke. Di sini kita akan melihat apa saja yang dibutuhkan dalam presentasi proyek akhir ini. Yang pertama yaitu kita menunjukkan proposal proyek akhir kita. Oke, sekarang kita menuju ke proposal proyek akhir. Di sini proposal proyek akhir kita yaitu mengenai mockup coffee. Mockup coffee itu adalah sebuah software aplikasi berbasis mobile yang dirancang menggunakan bahasa Java dalam pembuatannya. Mockup coffee dibangun untuk memudahkan seseorang yang menginginkan minum kopi tapi malas untuk keluar rumah atau datang secara langsung ke coffee shop. Apalagi ditambah sekarang seringkali musim hujan yang membuat seseorang semakin malas untuk keluar rumah. Maka dari itu, aplikasi yang saya buat yaitu menjadi solusi untuk mengatasi dari permasalahan tersebut. Oke, pada menu pada aplikasi yang saya buat terdapat beberapa fitur yang dimilikinya. Yang pertama yaitu fitur menu login dan register, di mana dari fitur tersebut user diharuskan untuk login menggunakan akun pribadi dari user tersebut. Jika si user belum memiliki akun sama sekali pada aplikasi tersebut, maka diharapkan user register data diri pada sistem tersebut. Fitur menulis kopi yang cukup beragam, maksudnya adalah pada menu utama pada aplikasi yang saya buat yaitu terdapat 4 macam kopi yang ditawarkan, di mana dari setiap masing-masing kopi tersebut terdapat deskripsi singkat dan juga harga yang ditawarkan. Kemudian terdapat fitur penjelasan deskripsi singkat mengenai kopi yang ditawarkan pada list menu agar mempermudah user atau konsumen dalam memilih jenis tipe kopi apa yang ingin mereka minum. Kemudian fitur form pemesanan digunakan untuk mengisi nama kopi yang ingin dipesan, alamat pemesanan, jumlah pesanan, harga dari kopi tersebut, dan keterangan tambahan dari konsumen. Yang terakhir yaitu fitur keranjang belanja, di mana fitur tersebut yaitu digunakan untuk menampung pesanan kopi dari konsumen tersebut. Sekarang kita menuju ke target pasar dari aplikasi. Target pasar aplikasi yaitu orang-orang yang cenderung menyukai minum kopi atau orang-orang yang paham mengenai kopi yang ditawarkan. Dengan menawarkan aplikasi kita kepada orang-orang, bisnis kita tidak menutup kemungkinan akan semakin maju dan cepat berkembang. Begini tampilan rancangan antarmuka sebelum direvisi. Tampak rumit. Kemudian karena saya berpikiran cukup rumit untuk dibuat, saya membuat revisi. Revisi ini yang digunakan sebagai hasil finishing dari program yang telah saya buat. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Referensi dari aplikasi sejenis yaitu Mockup Coffee terinspirasi dari aplikasi For Coffee. For Coffee adalah kedai kopi yang pertama kali mempelopori pemesanan kopi secara online melalui aplikasi resmi For Coffee. Oke, sekarang kita menuju ke task kedua. Task kedua yaitu cara penggunaan aplikasi
aplikasi dari awal hingga akhir. Di sini saya akan masuk ke Android Studio. Kita akan running sistem aplikasi yang saya buat dan akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan mulai dari awal hingga cara user memesan sebuah coffee tersebut. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini user diberikan tampilan pertama yaitu menu login. Pada menu login kita diharapkan untuk mengisi username atau email dan juga password. Jika si user belum memiliki sama sekali account, maka dia diharapkan agar register terlebih dahulu. Di sini saya akan berperan sebagai user yang belum memiliki akun sama sekali. Misal di sini register, kita klik register, terus kita mengisikan nama lengkap kita. Misal di sini kita akan memasukkan Dewi Rahmawati. Kemudian kita masukkan username atau email di 09@gmail.com. Kemudian masukkan password Dewi 123. Terus konfirmasi password yaitu Dewi 123. Diharapkan user memasukkan password dan konfirmasi password yang sama. Apabila user memasukkan salah satu dari keduanya itu berbeda, maka akan menampilkan seperti ini. Misal di sini saya akan memasukkan konfirmasi password berbeda dengan inputan masukkan password. Misal di sini user salah memasukkan password yaitu Dewi 124. Register now. Di sini terdapat sebuah peringatan yaitu silakan masukkan password yang sama. Jadi ya, si user diharapkan untuk memasukkan password dan juga konfirmasi password yang sama. Misalnya kita klik register now. Oke, berhasil dan langsung masuk ke dalam sistem. Di sini setelah kita berhasil register, secara otomatis data yang kita inputkan telah berhasil masuk ke dalam sistem penyimpanan kita itu Firebase Authentication. Kita akan mengaktifkan yaitu firebase.google.com. Kita masuk ke buka konsol. Kita lihat di bagian aplikasi Coffee. Setelah kita masuk kepada Firebase aplikasi Coffee, kita masuk ke Authentication. Pada menu Authentication, di sini pada sistem yang saya buat yaitu terdapat dua user. Yang pertama user saya sendiri. User ini digunakan untuk mengecek untuk login jika si user telah register akun pada aplikasi tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa data inputan dari Dewi 09 telah masuk ke dalam sistem Firebase. Sekarang kita kembali kepada tampilan menu utama Mockup Coffee. Berikut adalah tampilan menu Mockup Coffee yang telah saya buat. Di sini terdapat 4 menu beragam, yang diantaranya yaitu cappuccino, cafe latte, macchiato, dan mocha latte. Jika setiap dari menu kopi ini diklik, akan menuju ke bagian deskripsi aplikasi. Sekarang kita coba klik di bagian menu cappuccino. Oke, di sini terdapat deskripsi singkat mengenai kopi yang ditawarkan. Jadi dari deskripsi ini diharapkan user baru yang belum paham mengenai
kopi dan juga yang sudah paham mengenai kopi, dia akan melihat deskripsi singkat dari kopi tersebut. Di sini terdapat judul dan juga harga. Sama seperti yang lainnya, yaitu cafe latte, terus macchiato, mocha latte, dan sebagainya. Di sini pada menu utama terdapat dua button, yaitu button keranjang dan button lookout. Saya pertama akan menunjukkan button keranjang. Di sini button keranjang akan menampilkan daftar keranjang yang kita pesan dari si menu utama, yaitu berisi tampilan menu kopi. Oke, di sini terdapat satu data yang telah kita inputkan, yaitu macchiato. Jika si user ingin menambah data pesanan kopi, yaitu bisa kita klik pada bagian button plus di bawah sini, kita klik dan akan diarahkan menuju ke form pemesanan. Dari form pemesanan ini user akan menginputkan data pesanannya berdasarkan kopi-kopi yang ditampilkan pada menu utama. Di sini nama kopi kita inputkan, misal kita lihat terlebih dahulu, kita lihat menu-menunya. Di sini kita ingin pesan cafe latte. Cafe latte harganya yaitu 20.000. Kita klik icon plus, kita masukkan cafe latte, terus alamatnya kita masukkan, jangan lupa yaitu jalan Pandangaran misal. Jumlah pesanan yaitu jumlah pesanannya kita masukkan 2, harganya yaitu 20.000. Terus keterangannya yaitu gula secukupnya. Terus kita klik add chart. Pada button add chart ini dia akan menyimpan inputan data dari user. Data ini akan masuk ke dalam Firebase. Nah, di sini sudah terdapat sebuah menu baru yang diinputkan oleh user, yaitu berisi menu kopi, jumlah, terus keterangan dari user, dan berikut adalah harganya. Sekarang kita cek pada bagian menu Firebase, apakah data tersebut sudah tersimpan. Kita klik pada Firestore database. Di sini saya menggunakan penyimpanan Firestore karena penyimpanan Firestore ini mendukung beberapa query yang cukup memudahkan user dalam melihat data tersebut. Nah, di sini data tersebut sudah berhasil masuk, yaitu namanya cafe latte, terus alamatnya Jalan Pangandaran, harganya 20.000, jumlah pesanan 2, dan keterangannya itu bulan. Berarti data inputan user tersebut telah berhasil masuk ke dalam Firebase. Sekarang kita ingin mengedit atau menghapus data tersebut. Itu bisa klik pada menu tersebut, klik, kita pilih, yaitu ada 2 inputan, yaitu edit dan hapus. Ada 2 pilihan, yaitu edit dan hapus. Kita klik edit terlebih dahulu. Nah, pada menu edit kita ditampilkan inputan user sebelumnya. Di sini kita akan mengedit pada jumlah pesanan. Misal jumlah pesanan saya akan ubah menjadi 4, dan keterangan gula sedikit. Atau tanpa gula, keterangan tanpa gula aja. Kita add chart kembali. Oke, datanya telah berhasil berubah. Yang tadinya jumlah pesanan yaitu 2, dan keterangannya itu gula secukupnya, sekarang berubah menjadi jumlahnya yaitu 4, dan keterangannya itu tanpa gula. Sekarang kita lihat pada Firestore, secara otomatis Firestore akan menyimpan data tersebut.
itu terangannya berubah yaitu menjadi tanpa gula dan jumlah pesanannya itu 4. Sekarang kita akan kembali pada menu utama. Pada bagian menu utama di sini terdapat menu logout, di mana menu logout ini berfungsi untuk keluar dari menu utama atau keluar dari aplikasi tersebut. Sekarang kita akan simulasikan tombol logout ini. Oke, user akan kembali pada menu login dan akan diminta untuk menginputkan username dan juga password kembali. Berikut adalah penjelasan simulasi dari aplikasi yang telah saya buat, dari mulai login dan register, terus menampilkan menu utama dan deskripsi singkat aplikasi tersebut, dan bagaimana cara user menambah atau menginputkan suatu data dan juga menghapus suatu data. Sebelumnya saya akan menjelaskan menghapus data. Tadi lupa mensimulasikan menghapus data. Sekarang kita login kembali menggunakan alamat username, email yang telah kita registerkan. Masukkan password Dewi 123. Kita login, berhasil masuk ke menu utama. Kita kembali ke daftar keranjang. Sekarang kita akan menghapus si macchiato. Kita hapus. Oke, data telah berhasil dihapus dan secara otomatis di bagian Firstore telah hilang di bagian keranjang ini. Sekarang kita menuju ke task yang ketiga, coding yang berhubungan dengan activity yang dibuat. Coding yang berhubungan dengan activity yang dibuat. Yang pertama, sekarang saya akan membuka bagian pertama login, karena ditampilkan menu login kan. Kita lihat simulator. Pada menu login yang saya buat yaitu ada hubungannya dengan Firebase Authentication, yaitu seperti ini. Kita membuat sebuah authentication yaitu koneksi Firebase, yaitu menggunakan Firebase out.get instance, di mana Firebase out.get instance ini digunakan sebagai koneksi suatu Android Studio dengan Firebase. Kemudian di sini terdapat suatu progress dialog, di mana progress dialog ini untuk kita ketika loading, apabila kita klik login, dia akan mereload yaitu loading. Silahkan dulu. Berikut adalah menu login. Pada button login, jika diklik, dia akan melakukan pengecekan, yaitu apakah dari user telah menginputkan field email dan juga password itu nilainya lebih besar dari 0. Sini bisa kita lihat lebih besar dari 0. Jadi maksudnya adalah jika si user tersebut belum menginputkan atau data tersebut masih kosong, dia akan masuk ke peringatan tersebut. Pesan tersebut yaitu silakan isi data dengan lengkap. Jika data tersebut telah diisi user dengan benar dan tidak dikosongkan tidak kosong pada bagian email dan juga password, dia akan beralih ke fungsi login, yaitu fungsi login di sini yaitu mengautentikasi pada email dan juga password, Intinya dari si Firebase itu datanya diambil dan dibaca. Kemudian ketika kita klik login, dia akan beralih ke menu utama. Di bagian
Jika dia berhasil, dia akan mereload ada fungsi reload, dan dia akan melanjutkan pada start activity, yaitu melanjutkan ke main activity.class. Tuh. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian menu register. Emulatornya mana ya? Pada menu register. Nah, pada menu register ini dia juga terkait dengan Firebase Authentication, dimana bisa kita lihat, yaitu kita di sini memasukkan Firebase out dan get instant. Fungsi ini sangat penting jika kita mengoneksikan antara Firebase dengan Android Studio. Di sini juga sama, meloading data menggunakan progress log, terus btn regis. Jika diklik pada btn regis, dia akan meregistrasi semua data yang diinputkan oleh user, dari mulai nama lengkap, username, email, password, dan konfirmasi password. Pada field tersebut diharapkan user mengisi semuanya tanpa kosong, karena jika pada field tersebut tidak diisi dengan secara lengkap, dia akan menuju ke bagian peringatan tersebut, itu silakan isi data dengan lengkap gitu. Jadi jika si user tidak menginputkan data secara lengkap, dia akan memberikan peringatan pada user, yaitu disuruh untuk mengisi data secara lengkap. Jika misalnya si user telah mengisi semua data tersebut, dia akan menuju ke function register, yaitu ada function register seperti ini, private void register. Berikut adalah codingan secara keseluruhan pada menu register, fungsi register. Dia akan menyimpan nama, email, dan juga password. Kemudian kita akan pindah ke main activity. Pada menu main activity, sekarang kita akan masukkan user dewi09@gmail.com, passwordnya yaitu dewi123. Kita login. Nah, pada menu utama kita masih menggunakan Firebase Authentication, karena dimana Firebase Authentication ini digunakan untuk mengambil suatu data tersebut. Ya. Di sini kita memerlukan sebuah recycler view dan juga adapter untuk menandakan dari menulis coffee tersebut. Itu di sini kita definisikan, yaitu adapter, my adapter, recycler view. Oke, recycler view ini mengambil dari si layout di bagian sini. Kita menuju ke activity main. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa recycler view ini didefinisikan sebagai ID recycler view. Kita masukkan pada main activity Java recovery, yaitu recycler view. Kemudian dari adapter ini kita ambil dari bagian coffee adapter. Coffee adapter ini merupakan adapter dari si main activity itu. Oke, sekarang kita lihat pada release coffee, di mana release coffee ini itu
yaitu menampilkan beberapa data yang ada pada menu utama. Di sini terdapat 4 data, kita cek apakah benar. Pertama 1, kemudian 2, 3, 4. Betul, di sini ada 4 data. Berarti benar bahwa menu utama ini terdiri dari 4 data. Untuk tombol keranjang pada menu utama ini yaitu pada fungsi ini, add chart. Jadi pindah ke form pemesanan. Add chart, add chart on click listener. Jadi jika si keranjang ini diklik, ia akan menuju ke daftar keranjang.class. Pada daftar keranjang sini, pada bagian daftar keranjang.class. Jadi sekarang jika tombol keranjang ini diklik, dia akan menuju ke daftar keranjang. Untuk menu button logout ini dia akan kembali ke login class, yaitu codingannya seperti ini. Kemudian sekarang kita menuju ke bagian deskripsi terlebih dahulu. Pada menu deskripsi coffee mana ya deskripsi coffee? Wait. Deskripsi coffee itu kan mengambil dari si main activity. Deskripsi coffee, detail coffee maksudnya. Detail coffee di sini terdapat codingan di mana dari data tersebut kita menggunakan get intent extra untuk mengambil value-value yang ada di main activity. Jadi didasarkan pada name image coffee, name coffee, deskripsi coffee untuk mengambil deskripsi tersebut pada main activity. Nah, dari sini. Oke, sekarang kita menuju pada daftar keranjang. Pada daftar keranjang, kita menggunakan VerStore database. VerStore database di sini secara deklarasi koneksi yaitu menggunakan verbase VerStore dan get instant. Kita masuk ke bagian build recycler view. Untuk membuat recycler view pada daftar keranjang yaitu kita menuju ke fungsi build recycler view, yaitu di sini. Codingannya seperti ini, recycler view pada daftar keranjang. Kemudian kita juga perlu mengambil nilai-nilai dari si pesanan adapter dari sini. Berikut adalah adapter dari si daftar keranjang seperti ini. Bisa kita lihat. Kemudian untuk model dari adapter tersebut yaitu didasarkan pada activity pesanan. Sini terdapat sebuah konstruktor di mana yaitu pesanan, parameternya yaitu nama kopi, alamat, jumlah pesanan, harga, dan juga keterangan. Getter and setter di sini untuk mengambil value dari suatu adapter. Sekarang kita kembali ke daftar keranjang. Nah, di sini input extra ini digunakan untuk mengambil value yang ada pada verbase VerStore. Tampil data itu digunakan untuk menampilkan data yang kita ambil dari verbase VerStore untuk ditampilkan pada recycler view di sini, di bagian sini. Oke. Kemudian hapus data ini,
digunakan jika kita mengklik suatu menu tersebut dan terdapat suatu pilihan yaitu hapus. Nah, fungsi hapus tersebut yaitu digunakan untuk menghapus data. Codingannya seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengedit suatu data itu di bagian oke, mari kita lanjutkan pada bagian edit data. Pada menu pilihan edit ini, jika kita klik, dia akan mengambil data-data inputan user sebelumnya. Nah, dari fungsi tersebut kita codingannya itu seperti ini. Untuk edit data, dia mengambil data-data dari activity inputan user sebelumnya. Kemudian untuk pilihan kedua yaitu hapus data, di mana hapus data ini menuju pada function sini, hapus data. Digunakan untuk menghapus data inputan user. Jadi data-data tersebut secara otomatis dia akan memperbarui di penyimpanan Firebase. Fungsi hapus data yaitu menggunakan delete, sedangkan untuk edit data yaitu menggunakan di bagian sini. Nah, di data di bagian set user. Jadi untuk fungsi hapus data yaitu menggunakan delete, sedangkan untuk pada menu edit data yaitu menggunakan set. Nah, ini edit data menggunakan set. Ini codingan kita jika user mengedit suatu data seperti ini. Dari mulai sini. Nah, berikut adalah codingan dari edit data tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian form pemesanan. Nah, di bagian form pemesanan ini user menginputkan data-data tersebut yang tujuannya agar tersimpan ke Firestore. Sekarang kita lihat pada add chart. Jadi jika si tombol ini chart diklik, kalau semisal user menginputkan data-data tersebut tidak lengkap, maka dia akan menampilkan silakan isi data dengan lengkap. Jika si user mengisi data dengan lengkap, dia akan menjalankan fungsi save data, di mana save data ini yaitu fungsinya seperti ini. Dari mulai sini sampai ke bawah sini. Saya menggunakan map string object user new hashmap, di mana kita ibaratnya kita mapping dari setiap nama, alamat, atribut field pada Firestore. Kemudian kita kembali ke bagian nah seperti itu activity yang telah saya sampaikan. Kemudian kita menuju ke task selanjutnya yaitu coding yang berhubungan dengan layout yang dibuat. Coding yang berhubungan dengan layout yang dibuat yaitu untuk activity login. Activity login yaitu tampilannya seperti ini. Bisa kita kecilkan. Nah, tampilan login kurang lebih seperti ini, dan di sisi sebelah sini adalah codingan untuk layout yang kita buat. Bisa dilihat seperti ini. Terdapat menu
EDT username dan juga EDT password. Kemudian button login untuk login menuju ke main activity jika button register ini digunakan apabila si user belum memiliki account. Kemudian kita menuju ke menu register. Pada menu register terdapat 4 inputan yang digunakan user untuk mengirimkan datanya ke Firebase Authentication. Itu pertama ada regis nama, terus regis user, regis password, dan juga konfirmasi password. Selanjutnya kita menuju ke activity main. Di activity main terdapat 1 recycler view dan 2 button, yaitu button keranjang dan juga button logout. Dimana recycler view ini digunakan untuk yaitu menampilkan menu-menu coffee yang terdapat pada aplikasi tersebut. Oke, berikut adalah codingannya seperti ini pada sisi ini. Di sini kita lihat recycler view-nya dideklarasikan dengan ID recycler view, kemudian floating action button-nya itu kita ID-nya kita add chart, kemudian untuk floating action button pada menu logout yaitu kita deklarasikan ID-nya sebagai btn logout. Kemudian kita masuk ke bagian daftar keranjang. Pada daftar keranjang saya menggunakan 1 recycler view dan juga floating action button plus 1 recycler view, yaitu dimana kita deklarasikan sebagai rek keranjang, dan juga floating action button yaitu btn add, dimana btn add ini akan menuju ke form pemesanan. Kita menuju ke form pemesanan. Pada menu form pemesanan terdapat 5 inputan user, 1, 2, 3, 4, 5, dimana dari user diminta untuk menginputkan suatu data yang lengkap. Jika dari salah satu data tersebut tidak diisi, dia akan menggunakan pesan, yaitu seperti ini. Silakan isi data dengan lengkap. Nah, si user diminta untuk mengisi semua form inputan yang ada, dari mulai nama coffee dengan ID yaitu name coffee, alamat dengan ID alamat, jumlah pesanan yaitu ID jumlah pesanan, harga ID harga, dan juga ID keterangan. Dan juga 1 button yaitu button add chart digunakan untuk menyimpan data inputan user agar masuk ke Firestore. Kemudian untuk item list ini digunakan untuk menampilkan pada main activity. Jadi dari setiap satu model pada recycler view, dia mengambil dari si item list tersebut. Berikut adalah codingannya pada sisi kiri. Ini terdapat image menggunakan card view, corner radius 10 dp. Jadi pada tepi-tepi gambar tersebut terdapat lengkungan. Untuk ID-nya saya deklarasikan yaitu card list. Kemudian ada judul coffee, judul menu coffee yaitu ID-nya yaitu title coffee, dan juga harga coffee. Harga coffee title-nya itu harga coffee. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk bagian list pesanan. List pesanan ini digunakan untuk menampilkan daftar keranjang. Jadi dari setiap satu menu yang diinputkan oleh user, dia akan menunjukkan tampilan kurang lebih seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi dari nama coffee yang diinputkan oleh user masuk ke bagian ID name coffee, kemudian jumlah coffee yang diinputkan oleh user, dan keterangan tambahan yang diinputkan user, dan juga harga.
Codingannya kurang lebih seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita menuju ke bagian log. Oh, sudah ya. Sudah semuanya ya. Bagian layout sudah saya jelaskan semuanya. Kemudian kita menuju ke tab selanjutnya. Coding yang berhubungan dengan penyimpanan dan tampilan data dari database. Coding yang berhubungan dengan penyimpanan. Pada menu login dan register, kita menuju ke login activity. Pada menu login activity, jadi codingannya seperti ini, di mana login ini dia mengambil data dari Firebase Authentication untuk dicocokkan antara data input dan user apakah sesuai dengan data yang ada di Firebase. Kurang lebih Firebase-nya tampilan authentication-nya seperti ini. Jadi data-data yang telah diinputkan register data sebelumnya dia masuk ke Firebase Authentication. Di sini terdapat dua data. Dua data ini digunakan jika user melakukan login kembali. Jadi di autentikasi apakah user telah menginputkan data yang benar atau salah. Kalau misalnya dia salah menginputkan, dia akan memberikan suatu peringatan yaitu login gagal. Kemudian untuk register. Pada menu register, jadi ketika si button register itu diklik, dia akan mengambil suatu inputan data tersebut, data user yang telah diinputkan dan diteruskan ke Firebase Authentication. Berikut adalah codingan untuk fungsi register dari mulai sini sampai sini. Kemudian kita menuju ke bagian form pemesanan, di mana form pemesanan ini hubungan kaitannya itu dengan Firestore. Di sini untuk save data, di mana jika si user mengklik pada bagian add chart ini, dia akan menyimpan suatu data dan masuk ke dalam penyimpanan Firestore. Oke, save data. Kemudian jika berhasil insert data, dia akan memberikan suatu pesan yaitu berhasil. Jika gagal, yaitu dia akan menampilkan errornya di mana. Kemudian pada bagian daftar keranjang, di sini terdapat pada daftar keranjang itu kan terdapat dua edit dan hapus. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk menampilkan data yaitu fungsinya seperti ini. Jadi tampil data ini untuk menampilkan suatu adapter di mana data tersebut mengambil dari si Firestore. Codingannya kurang lebih seperti ini. Terdapat void tampil data yaitu dengan fungsi get. Kalau untuk hapus data, jadi jika ini diklik hapus data, dia akan menuju ke fungsi ini yaitu db.collection di mana fungsi delete. Kemudian untuk edit data, kita menuju ke bagian form pemesanan. Pada bagian edit data, yaitu codingannya kurang lebih seperti ini, db.collection.set, di mana set ini adalah fungsi dari si edit data. Jadi jika ini diklik, dia akan mengambil seluruh data dari database Firestore yang diinputkan oleh user sebelumnya, kita ambil dan kita tampilkan kembali. Ya, kurang lebih seperti itu.
Jika berhasil insert data, dia akan berhasil. Jika gagal insert data, dia akan menampilkan error-nya di mana. Oke, kurang lebih codingan pada Firebase Authentication yang ada pada menu login dan register, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau untuk login yaitu menggunakan fungsi ini, kalau untuk register itu menggunakan fungsi di bagian ini agar bisa data tersebut masuk datanya ke dalam Firebase Authentication. Oke, sekarang kita lihat tag selanjutnya. Oke, sudah selesai. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai proyek aplikasi Mocha Coffee yang telah saya buat pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Apabila terdapat suatu kesalahan atau pengucapan kata dan kekurangan dalam video, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Sekian presentasi dari proyek aplikasi yang telah saya buat, yaitu mengenai Mocha Coffee. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih tahap belajar dan terus belajar. Sekian dan terima kasih presentasi dari video kali ini. Dan pesan saya untuk kalian semua, teruslah belajar dan terus belajar. Sekian dari saya, terima kasih buat semuanya, buat kalian yang telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih semuanya.